Melihat suatu kesuksesan dalam mobil dunia otomotif seperti brand di sebelah gue ini, Porsche, tidak luput dari namanya pembelajaran sejarah di masa lampau. So, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama gue Maverick Jonathan. Yang belum tahu, di video kali ini gue ingin membahas salah satu mobil legendaris dari Porsche, yaitu Porsche 912. Berbicara mengenai mobil Porsche yang gua sedang ingin bahas ini, mobil ini adalah Porsche 912. Model yang sebelumnya itu sebetulnya bisa dibilang dari Porsche 356, di mana 356 itu diproduksi di tahun 1948 sampai 1960. Lalu setelah mobil itu sebetulnya ada satu mobil lagi yang mereka produksi, yaitu yang teman-teman sudah ketahui, Porsche 911 atau 911. Nah, mobil ini dibuat oleh anak dari penemu Porsche, yaitu Ferry Porsche. Bapaknya namanya Ferdinand Porsche, pastinya foundernya, yang dulunya pernah bekerja di Volkswagen atau VW, dan juga gue dengar pernah kerja juga di Mercedes-Benz. Wah, pasti pengalamannya luar biasa ya. Dan dari itu dia juga adalah salah satu sosok di balik kesuksesan mobil dari VW Beetle. Makanya mobil Porsche 356 itu mesinnya pakai mesin VW Beetle, teman-teman semua. Dan ini juga mobil 912 ini mesinnya pun sama, menggunakan mesin dari VW Beetle, yaitu mesin 4 silinder 1600 cc yang memiliki kekuatan 90 HP. Wah, asik ya mobil ini. Dan tujuan mobil ini dibuat adalah untuk orang-orang dapat membeli mobil sport dengan harga yang terjangkau. Karena mobil 911 itu mahal waktu hari itu, dan kekuatannya pun terkadang banyak orang yang merasa, saya nggak perlu mobil yang cepat seperti 911 waktu di hari itu dia berkekuatan 6 silinder. Orang-orang banyak juga yang membutuhkan penampilan yang sport tetapi dengan harga yang terjangkau. Dan ini adalah jawabannya, 912. 912 ini pun lalu diproduksi sesudah itu diganti menjadi model sesudahnya, yaitu 914 yang bertahan kurang lebih 10 tahun. Dan yang 914 itu yang gue lihat bentuknya beda sendiri ya. Kalau Porsche yang gue lihat, dan teman-teman gue yakin pasti setuju dengan statement gue, dari awal berdiri, dari yang kita lihat 356 ya, terutama di 911 sampai 911 pada hari ini, kalau teman-teman perhatikan dari bentuknya itu semuanya hampir dibilang masih dalam signature design yang sama. Berbeda dengan BMW, Mercy, produk-produk Eropa lainnya yang terkadang kita bisa ngomong, wah ini sama ini modelnya cukup signifikan berbeda. Untuk Porsche tidak demikian, mereka tetap mempertahankan keklasikan dari model dari pertama mereka membuat merek ini sampai dengan hari itu. Itulah yang membuat Porsche istimewa. Teman-teman masih bertanya berapa sih harganya buat mobil ini? Ya, sedikit ngomong sejarah di tahun 65-an, mobil ini tuh dijual dengan harga 47.000 Amerika atau US dollar. Itu senilai kalau sekarang kita kali dengan rupiah yang kursnya sekarang kurang lebih 14.600, itu sekitar hampir 700 juta rupiah. Ya, kalau sekarang dibilang nggak mungkin dijual dengan harga segitu, karena mobil ini ya yang punya aja di Indonesia udah dikategorikan sangat langka. Jadi ya kalau ditanya masalah harga, ini mobil berapa ya harganya? Ya gimana yang punya mau jual gitu, harganya berapa, seperti itu. Lalu gue ingin berbicara mengenai spesifikasi mobil ini lebih lanjut, karena teman-teman juga pasti pengen tahu detail mengenai mobil ini, terutama warnanya. Warnanya ini menggunakan warna orange dari signature-nya, yaitu namanya cukup aneh, namanya tangerine. Kalau tangerine itu kayak tangkringan gitu ya, kadang-kadang nggak tahu kenapa somehow kedengaran seperti itu. Lalu mobil ini juga yang gua suka karena lucunya dia panel-panelnya itu masih betul-betul klasik menggunakan aksen dari chrome. Teman-teman bisa lihat ya bagian list-list depannya. Berikutnya yang mereka produksi di Amerika yang di 912E
mereka mengganti warna chrome-nya itu menjadi warna hitam agar terlihat lebih sporty. Jadi gue ingin berbicara lagi mengenai spesifikasi lainnya dari mobil ini, karena velgnya pun gue suka banget ya dengan aksen chrome yang mewah. Dan juga ini merupakan mobil Porsche 912 itu banyak versinya ternyata. Ada yang E, ada yang S, ada yang turbo, ada yang long wheelbase, ada yang short wheelbase. Yang di sebelah gue ini adalah yang kategori yang cukup langka karena ini merupakan yang short wheelbase. Bisa terlihat dari lubang isi ini, dia lebih mendekati ke bagian belakang. Sehingga ini dikategorikan sebagai yang short wheelbase. Berbicara mengenai eksterior, ya teman-teman udah bisa melihat ya seperti apa tampak dari 912 ini. Yang gua suka tuh apa ya? Terlihat betul-betul sport, tetapi ada esensial kemewahannya di mobil ini. Mungkin karena list-list chrome yang ditambahkan dan juga ada beberapa hal juga yang masih terkesan sangat klasik. Seperti ada beberapa aksesoris yang gua lihat di sini ya, dan juga tulisan-tulisan yang gua bisa lihat ini semuanya betul-betul tertuju pada mobil tahun 1960-an. Ya, tanpa panjang lebar, kita pengen cek seperti apa interior dari mobil ini. Yuk kita lihat. Ya, sebelum masuk dalam mesin dan juga kompartemen di bagian bagasi depan, yang pasti kalau semua mobil Porsche itu sama, mereka mesinnya tuh kurang lebih ada di tengah dan sini ada di belakang yang ini, dan juga di depan itu adalah kompartemen untuk menaruh barang. Jadi untuk interiornya itu seperti ini tampilannya. Gua coba duduk di dalam karena ini juga sudah izin dengan konsumennya. Jadi gua akan duduk di dalam dan akan mereview lebih dalam untuk teman-teman semua. Sekarang gua sedang berada di dalam mobil 912 ini, dan di sini cukup panas karena nggak ada AC-nya ya. Tahun 60-an tuh mobil nggak ada AC gitu teman-teman semua. Gue ingin coba menyalakan mobilnya supaya teman-teman tahu seperti apa sih bunyi suara mobil mesin VW Beetle yang bertipe karburator dan boxer. Yuk kita nyalain. Wah, gila sih. Ini sih tampilan luar bolehlah ada feminim-feminimnya, ada kecewe-ceweannya. Tapi begitu mesin nyala dan digas, ini sih super mobil laki banget. Kalau cewek yang pakai nggak tahu ya. Jadi apa ya, mungkin cewek cantik tapi ternyata galak gitu. Itu adalah salah satu peribahasa yang cocok untuk mobil ini kali ya. Terlihat cantik, manis, tapi waktu ngomong galak. Nah, seperti itu. Lalu apa lagi ya? Di sini yang lucu adalah klaksonnya. Klaksonnya biasanya kan kalau mobil-mobil sekarang sudah tengahnya besar, karena ini masih klasik. Kurus sekali setirnya, dan kalau dipegang juga gue nggak tahu kenapa orang-orang zaman dulu senang banget setir yang kurus. Kalau gue pegang tuh kayak benar-benar masih ini banget ya, apa kecil banget setirnya. Yang unik tuh adalah klaksonnya. Nah seperti itu. Dan yang salah satu yang paling gue suka di mobil ini adalah simplicity dari interiornya, dimana mereka membuat desain mobil ini membuang segala bentuk ornamen-ornamen yang tidak penting, seperti konsol box di tengah tidak ada. Terus ada banyak kompartemen-kompartemen yang biasanya kalau di mobil-mobil umumnya tuh ada, misalnya tempat naruh minuman, atau misalkan apalagi ya tempat buat naruh kacamata. Bahkan lampu pun hanya ada di samping kiri dan kanan. Untuk klaster lainnya di sini yang pasti ada 3 speedometer di depan, di sini ada temperatur, ini ada bensinnya, ini untuk RPM-nya pasti, dan ini ada kecepatannya ya. Dan yang di sebelah kanan ini pasti untuk speedometernya. Di sini juga ada asbak karena orang zaman 60-an tuh senang ngerokok dalam mobil. Lalu di sini ada untuk bagian lampu. Jadi gua nggak tahu, mungkin zaman dulu nggak ada orang yang bisa membuat suatu lambang yang menandakan oh ini tuh lampu, oh ini tuh wiper. Jadi semuanya tuh harus teman-teman pelajari dan baca buku manual sebelum membeli mobil. Gue yakin orang-orang tahun 60-an tuh seneng baca. Soalnya kayak gini gue juga nggak tahu kalau gue nggak cobain gitu ya. Kayak klakson gue baru tahu di sini. Gue kira tadinya ini buat belok kiri kanan gitu. Ternyata belok kiri kanan ada di sebelah sini, kiri kanan. Lalu di sini untuk wipernya.
Ya, jadi semuanya tuh harus serba diterka-terka dan dilihat kurang lebih ini apa ya, ditebak-tebak gitu. Lalu yang unik lagi di mobil ini adalah si spionnya. Spionnya itu sebelah kiri doang dan sebelah kanan itu adanya di mana? Nggak ada spion kanan. Kenapa ya? Nggak ada spion kanan. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman mungkin nonton di kamera, ini setirnya sebelah kiri ya. Biasanya di Indonesia di sebelah kanan, tapi ini mobil yang ini di sebelah kiri. Jadi kesimpulannya, kenapa nggak ada di sebelah kanan? Mungkin karena orang kalau ngebut nggak pernah ngeliat kanan ya. Karena kalau sebelah kanan tuh mungkin nggak begitu penting kalau di negara-negara yang setir bagian kiri. Mereka cuma perlu spion di sebelah kiri. Bener nggak sih? Gimana menurut teman-teman? Apakah setuju dengan statement gua kalau zaman dulu tuh memang di spion sebelah kiri doang? Atau mungkin ada pendapat lain yang berbeda? Seperti itu. Lalu kita ngomong masalah yang lain ya, karena di sini adalah simplicity is the best. Di sini cuman tersajikan setir, speedometer, dan di sini karena ini manual transmission, dan juga di sini ada rem tangan. Di sini ada kompartemen Pak, yang pasti masih ada kompartemen. Dan juga untuk membuka kompartemen depan di sini ada tombolnya, dan juga untuk membuka mesin tombolnya ada di sebelah sini. Wow, keren ya. Ini semuanya klasik banget. Dan ya yang gue suka dari pemilik mobil ini, beliau masih banyak mempertahankan esensial dari mobil klasiknya, terutama di trim joknya dan lain-lain itu, dan bau masih benar-benar klasik banget ya. Belum ada wangi-wangi ketiak lokal gitu. Ini masih wangi-wangi import banget gitu teman-teman semua. Oke, itu aja paling untuk interiornya. Kita matikan mobilnya, dan kuncinya seperti kunci locker. Ya seperti ini kuncinya, kayak kunci locker. Jadi kalau teman-teman punya mobil klasik terus suka nge-gym, hati-hati tertukar kuncinya. Lalu berikutnya kita mau coba lihat ke bagian lain, karena tadi gue sudah tarik juga beberapa bagian mesin dan juga bagian kompartemen depan. Kita mau lihat seperti apa ya ke depannya dan belakangnya. Dan kalau teman-teman sebelum gue masuk ke yang lain, ini bukanya masih pakai rolling window, dan untuk buka ini kalau kepanasan tinggal dibuka ke belakang. Ya udah, intinya di sini bisa dibuka gitu ya. Karena gue takut rusak, namanya mobil klasik tuh tahun 60-an itu semuanya serba fragile atau rigid atau berbahaya. Nih gue tutup dulu. Nah, kita harus betul-betul apik karena milik mobil konsumen. Nah, ini dia bagian kompartemen depannya. Kita akan lihat apakah bisa masuk orang ke dalam sini. Nah, pertanyaan seperti itu. Lalu kita buka. Ya, sepertinya sih kalau tiduran masih bisa ya, cukup 1 orang di sini. Jadi kalau buat nyembunyiin orang atau mungkin ada mayat taruh di sini. Ekstrim banget ya. Ya intinya buat menyembunyikan 1 orang masih bisa di sini karena kompartemennya cukup besar, dan di sini ada ban serep dan ada kelistrikan lainnya, dan aki juga ditaruh di bagian depan. Oke, kita tutup. Lalu kita masuk ke bagian belakang dari mobil ini, yaitu bagian mesinnya. Tadi ya sudah gue bilang ini adalah 4 silinder 1600 cc dan bermesin Boxster. Teman-teman bisa melihat simple banget, kecil banget, dan sangat compact. Itulah yang gue suka dari Porsche. Luar biasa. Dan di sini ada lampunya ya. Oke. Nah, teman-teman masih bertanya, kenapa sih mobil Porsche kok sekarang harganya relatif makin mahal gitu? Kok bukannya diem atau makin murah? Ada juga bertanya, kenapa sih kok Porsche mobil klasiknya sangat laku? Bahkan kalau gue bisa ngomong, dengan Mercy bisa bersaing. Kalau gue bisa melihat dari segi bengkel, Porsche itu punya keunggulan dan suatu keajaiban yang luar biasa. Mereka masih memproduksi spare part klasik dari mobil Porsche yang pertama sampai dengan Porsche yang terakhir. Jadi kalau teman-teman membeli mobil Porsche yang apapun itu, yang klasik ataupun yang paling baru, tidak perlu khawatir karena teman-teman bisa belanja langsung ke Jerman dan mendapatkan barangnya baru dicetak spesial untuk teman-teman semua. Seperti itu. Oke, so far seperti itu untuk review mobil Porsche 912 yang istimewa ini. Mobil ini masuk untuk diremajakan sehingga sekarang tampilannya betul-betul seperti mobil baru. Dan beberapa hari lagi juga mobil ini akan dipamerkan ke komunitas
Porsche Club Indonesia Classic. So, buat teman-teman semua yang tertarik untuk merestorasi kendaraannya, ingin memperbaiki kendaraannya karena terkena insiden, atau ingin mengecat mobilnya, mau ganti warnanya, atau mau memberikan pelapis cat permanen becek abadi dan memiliki ketahanan gores, teman-teman bisa langsung datang ke bengkel kami di Wet Gloss yang terletak di Jalan Dewi Sartika nomor 19 Ciputat, dan di Bandung kita ada di Jalan Gatot Subroto nomor 174. Segera teman-teman semua kontak hotline WhatsApp di bawah sini. Terutama kita ingin teman-teman semua yang baru saja mobil untuk mencoba menggunakan produk kita, yaitu Wet Gloss. Paling itu ya teman-teman semua. Gue Maverick Jonathan, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan klik tombol loncengnya. Yang belum follow, please follow IG Wet Gloss. Sampai jumpa.